mengakibatkan kerugian bagi Saudari sebesar 4 juta rupiah. Kalian pernah main catur? Nah, dari semua bidang, cuma kuda yang gerakannya paling aneh, jalannya malah kayak huruf L. Kayak 2 langkah lurus, terus belok. Lah, ini mau nyerang apa nyari jalan pintas? Tapi justru karena gerakan L ini, kuda bisa lompatin bidak lain. Keren banget kan? Satu-satunya yang bisa ngelewatin rintangan di depannya. Makanya, walau kecil dan terlihat biasa aja, kuda itu sering jadi senjata kejutan di akhir-akhir permainan. Diam-diam, tahu-tahu skakmat. Jadi ingat ya, kadang yang jalannya aneh justru punya kelebihan yang nggak dimiliki yang lain. Kuda catur ngajarin kita. Beda itu bukan salah, bisa jadi kekuatan. Explosion. That's true ya. Nikita Mirzani membawa berkah bagi semua kalangan. Setuju sih. Ngaku nggak lu? Nah, Sahabat Cendol, tidak bisa dipungkiri ya bahwa kasus Nikita Mirzani justru membawa berkah baik bagi para pendukung maupun para haters. Betul. Coba deh kalian cek akun-akun yang bahas kasus Nikita Mirzani, pasti rame. Rame banget malah. Bahkan netizen Cendol juga tidak bisa menampik ya, termasuk dalam lingkup tersebut. Kita ikut meramaikan, ikut menyoroti, tapi tidak asal tuduh. Tapi Sahabat Cendol, sebenarnya menurut netizen Cendol ya, ada hal yang jauh lebih besar bisa kita petik dari kasus hukum Nikita Mirzani. Kita semua, termasuk saya pribadi, dapat belajar tentang bagaimana proses hukum bekerja Iya di sih. Indonesia. Sedikit banyak tuh Makanya pasti ada ilmu yang kita serap lah ya gitu. Nggak cuma huru-hara saja. Baca undang-undang dan cek jurnal-jurnal hukum ya. Dan semua itu netizen Cendol sajikan dan bahas kembali untuk Sahabat Cendol semua. Nah, kasus Nikita Mirzani membuka mata kita semua tentang bagaimana proses hukum dimulai ya, dari penetapan tersangka, eksepsi, putusan sela, hingga masuk ke pokok perkara, Iya, bahkan betul. nanti ke Jadi banyak pembuktian. tahu Tapi ingat tentang ya, Sahabat persidangan. Cendol, dalam hiruk pikuk informasi seperti ini tidak semua yang kalian lihat itu netral atau objektif. Banyak info yang framingnya berat sebelah, maka pandai-pandailah untuk memilih informasi dan jangan asal telan mentah-mentah. Nah, Sahabat Cendol, dalam setiap perkara hukum, termasuk kasus hukum Nikita Mirzani ya, tidak ada opini yang mutlak kebenaran dan tidak ada pendapat yang benar-benar salah. Kebenaran yang sejati dan hakiki hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan di dunia hukum, kebenaran itu harus dibuktikan di ruang sidang lewat fakta, saksi, dan akhirnya ketukan Fahru Hakim. Dan kalau kalian benar-benar peduli dengan keadilan, Sahabat Cendol, yuk mulai biasakan mengakses sumber yang kredibel. Bukan cuma dari gosip dan potongan-potongan video viral, ikuti terus netizen Cendol biar kalian gak ketinggalan edukasi hukum ringan tapi berbobot. Nikita Mirzani itu penjahat, Nikita Mirzani itu sindikat pemeras. Buktinya udah jelas, apalagi yang bisa dibantah. Oh, come on guys. Ini era digital, semua bisa diakses dan dicek ya. Sudah bukan zamannya asal teriak main vonis di kolom komentar. Sudah saatnya kita upgrade literasi hukum, bukan justru terjebak pada narasi yang belum tentu diuji secara adil. Saya sepakat ya bahwa semua bentuk kejahatan wajib diungkap secara terang benderang, termasuk kasus Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang hari ini sedang ramai dibicarakan. Tapi jangan lupa Sahabat Cendol, hukum di Indonesia itu mengenal asas praduga tak bersalah. Ada mekanisme persidangan yang harus kita hormati. Nah, kemarin Nikita Mirzani memang gagal di eksepsi, tapi justru dari sinilah kasus ini masuk ke tahap pembuktian Sahabat Cendol. Bukti-bukti yang katanya jelas, fakta itu akan diuji ya. Diuji secara resmi di ruang sidang, bukan di komentar media sosial. Jadi, stop main hakim-hakiman. Kalau memang yakin ada kejahatan ya, biarkan semua bukti dibuka di depan majelis hakim. Ya. Mau dukung Nikita Mirzani atau Dr. Reza Gadis ya, yang penting sekarang jangan ikut menyebar hoax, jangan menuduh tanpa dasar, dan mari kita kawal proses hukum ini ya dengan akal sehat dan hati yang terbuka. Saya netizen Cendol belajar hukum dengan cara santai tapi tetap kritis dan Setuju. rasional. Enak banget diikuti nih kreator satu ini. Oke, berikut ini ada detik-detik di mana ketika itu dan sampai detik ini juga masih menjadi perbincangan di mana ketika momen haru saat Nikita Mirzani menghampiri Bang Edwin kakaknya ya gitu. Dan di sini juga terlihat begitu luar biasa sikap Nikita Mirzani ya ketika mau nemuin kakaknya, juga dia ada izinnya dulu ke JPU. Coba kalian lihat video berikut ini.
Ya. Itu momen ketika Nikita berbisik kepada kakak kandungnya ya gitu, entah apa yang dibisikkan gitu. Ya. Sikap Nikita Mirzani yang begitu sopan juga menjadi pusat perhatian pada sidangnya ya gitu kemarin, dan akan dilanjutkan untuk sidang selanjutnya pada tanggal hari Kamis tanggal berapa tuh? 24 ya. Ya, 24. Eksepsi Nikita Mirzani resmi ditolak oleh Majelis Hakim. Tapi tunggu dulu sahabat cendol, jangan buru-buru menilai. Nah, sahabat cendol, hari ini Majelis Hakim membacakan putusan selaya dalam perkara yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Jadi Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi baik dari penasihat hukum Nikita Mirzani maupun eksepsi pribadi dari Nikita sendiri. Lalu apa artinya Bang? Apakah Nikita Mirzani kalah? Apakah Nikita Mirzani diputus bersalah? Jawabannya tidak teman-teman. Ini penting banget untuk kita pahami ya. Jadi penolakan eksepsi bukan berarti vonis. Bukan juga akhir dari segalanya. Ini justru pintu masuk menuju babak utama proses pembuktian. Jadi dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk bisa mengetahui apakah benar ini bentuk ancaman ataukah bagian dari kesepakatan yang gagal. Jadi seluruh bukti dan keterangan saksi harus diuji secara terbuka dan terang benderang di persidangan. Ya, dengan kata lain sahabat cendol, sidang ini justru akan menjadi ruang terang benderang untuk menjawab pertanyaan kita selama ini ya, apakah ini murni pemerasan ataukah ada relasi transaksional yang tidak ditepati, atau apakah benar terjadi kerugian atau hanya persoalan yang seharusnya selesai secara perdata. Dan inilah kesempatan bagi Nikita Mirzani ya sahabat cendol untuk membuktikan secara hukum bahwa dia memang tidak bersalah. Nah, bagi pendukung kita tetap kuat, tetap tenang. Ini saatnya kita mengedepankan logika dan keadilan, jangan terpancing dengan komentar miring atau narasi yang menggiring opini. Sebaliknya, kita kawal kasus ini dengan kepala dingin dan tetap hormati proses hukum. Ya, karena jika kita percaya hukum harus adil, maka kita harus beri ruang agar proses pembuktian berjalan dengan jujur dan transparan. Ingat, adu kuat bukan di kolom komentar, tapi di pembuktian di persidangan. Ya, sebentar lagi. Itu juga alasan kemarin kenapa gugatan Wan Prestasi yang sempat digugatkan kepada DRG oleh Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya itu dicabut karena akan lebih berfokus pada kasus pidana yang sekarang ini sudah masuk dalam babak pembuktian gitu ya. Dan ini adalah jalan terang benderang, nanti dihadirkannya saksi, bahkan dipertemukannya antara NM dan juga DRG gitu ya. Masa iya sih nggak datang lagi? Apa kata dunia kalau memang dia kayak memang harus hadir sih? Nggak bisa kalau nggak hadir. Terlapor dan pelapor harus ketemu gitu. Ya, kita tunggu nanti ya seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya.